Baik, selamat malam untuk kita semua. Terima kasih kepada Ibu dosen yang sudah memberikan kesempatan kepada kami, dan terima kasih juga kepada teman-teman sekalian. Baik, di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai proyek instalasi. Yang adapun nama-nama anggota kelompok kami yaitu yang pertama yaitu saya sendiri, Tora Valentina Simatupang, yang kedua yaitu Joshua Forman Gultom, yang ketiga yaitu Jaki Atila Karpriano Barat, dan yang terakhir Rian Rizky Pratama Pasaribu. Baik, masuklah kita ke topik yang pertama, yaitu mengenai latar belakang yang akan dijelaskan oleh teman saya, Joshua Forman Gultom. Kepada Bang Joshua, saya persilakan. Latar belakang. Pada kesempatan kali ini, kami memilih sebuah tempat perbelanjaan, yaitu Mister D, untuk melakukan observasi tugas mata kuliah, gambar teknik, yang dibimbing oleh Ibu Mega Silvia Dewi, SPD, MPD, T, selaku dosen pengampu kami. Kami melakukan observasi pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, yang beralamat di Jalan William Iskandar, 229 HGB 12, Sidoarjo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara 20222. Alasan kami memiliki Mister D ini untuk observasi karena lokasinya terjangkau dan perancangan listriknya tidak terlalu rumit. Tetapi setelah kami teliti, kami menemukan beberapa permasalahan yang akan kami jelaskan di bawah ini. Next, topik penelitian. Menemukan permasalahan dan solusi pada instalasi listrik di Mister D. Tujuan yang pertama yaitu menggambarkan single line dan wiring diagram dari perancangan instalasi listrik Mister D. 2. Menemukan permasalahan yang terdapat pada Mister D. 3. Memberikan solusi dan permasalahan yang ada. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Rian. Berikutnya ada kajian teori. Yang pertama A. Standarisasi komponen dan pemasangan instalasi. Standarisasi komponen yang digunakan dalam pemasangan instalasi dapat berbeda-beda tergantung pada jenis instalasi yang akan dipasang. Namun secara umum, berikut ini adalah beberapa standar komponen yang sering digunakan dalam pemasangan instalasi. Yang pertama ada kabel listrik. Kabel listrik yang digunakan harus memenuhi standar kualitas dan ukuran yang ditentukan oleh Badan Standar Nasional atau Internasional seperti EIC atau UL. Kabel listrik harus tahan terhadap beban listrik yang diinginkan dan sesuai dengan lingkungan pemasangan. Yang kedua ada stop kontak. Stop kontak yang digunakan harus memenuhi standar keselamatan dan kualitas yang ditentukan oleh Badan Standar Nasional atau Internasional seperti SNI atau CE. Stop kontak harus tahan terhadap beban arus listrik yang diinginkan dan sesuai dengan jenis plug atau konektor yang akan digunakan. Yang ketiga ada saklar. Saklar yang digunakan juga harus memenuhi standar keselamatan dan kualitas yang ditentukan oleh Badan Standar Nasional atau Internasional seperti SNI atau CE. Saklar harus tahan terhadap beban atau arus listrik yang diinginkan dan sesuai dengan jenis lampu atau perangkat listrik yang akan dikontrol. Berikutnya ada pipa. Pipa listrik merupakan komponen yang sering digunakan dalam instalasi listrik. Nah, salah satu fungsinya adalah sebagai pelindung kawat pengantar atau listrik, atau biasanya disebut juga sebagai pipa listrik atau pipa pelindung kabel. Yang kelima ada konektor dan fitting kabel. Konektor dan fitting kabel harus memiliki standar keselamatan dan kualitas yang ditentukan oleh Badan Nasional atau Internasional. Konektor dan fitting kabel harus tahan terhadap beban arus listrik yang diinginkan dan sesuai dengan jenis kabel yang akan dihubungkan. Berikutnya ada proteksi. Komponen proteksi seperti MCB, RCB, atau PUSE harus digunakan sesuai dengan standar keselamatan yang berlaku dan sesuai dengan beban listrik yang akan dilindungi. Yang ketujuh ada TDOS. TDOS adalah kotak atau wadah penyambung yang menyimpan sambungan instalasi listrik di dalamnya. Selain sambungan dapat lebih terlihat rapi, sambungan listrik yang disimpan dalam produk tersebut terjamin keamanannya karena terpapar langsung. Berikutnya ada isolasi. Secara umum, isolasi listrik memiliki fungsi untuk menjaga terjadinya konsleting antar sambungan kabel listrik. Berikutnya ada fitting. Fitting memiliki beragam fungsi. Salah satunya yakni sebagai dudukan lampu
sebagai lampu pijar, neon, TL, downlight, dan jenis lampu lainnya. Secara umum, fitting merupakan alat untuk menghubungkan lampu dengan jaringan listrik secara aman. Berikutnya ada persyaratan dalam melakukan instalasi listrik. Dalam menginstalasi listrik, wajib memiliki 3 persyaratan yang diberikan oleh pemerintah. Berikut adalah persyaratan dalam instalasi listrik. 1. Ekonomis. Ekonomis pemasangan perangkat listrik pada hunian harus memiliki syarat ekonomis. Artinya, instalasi listrik dibuat sederhana sehingga biaya pemasangan dan pemeliharaan yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Yang kedua, ada keamanan instalasi listrik yang digunakan jangan sampai membahayakan keselamatan penghuni rumah, perangkat listrik, bangunan, dan benda-benda lain yang mungkin terkena bahaya listrik. Pada syarat keamanan terdapat 2 macam yang harus Anda pahami. Yang pertama ada syarat keamanan perencanaan kerja perangkat listrik yang dipasang harus dibuat seaman mungkin sehingga tidak menimbulkan kecelakaan sekecil apapun, tidak menyebabkan kematian pada manusia. Selain itu, juga wajib menggunakan alat-alat sesuai peraturan dan terjaminnya kelayakannya. Tidak menimbulkan kerusakan pada benda-benda di sekitarnya jika terjadi gangguan seperti tegangan tinggi, arus pendek, beban lebih, dan lain sebagainya. Yang B, syarat keamanan kelangsungan kerja. Maksud dari syarat ini adalah pengaliran arus listrik pada konsumen wajib terpenuhi dan terjamin dengan baik. Apabila terjadi gangguan pada perangkat listrik, instalasi listrik yang terpasang harus dapat memutus aliran listrik yang konslet. Kemudian perangkat yang mengalami gangguan juga wajib segera diperbaiki sesuai keadaan beban. 3. Keandalan perangkat listrik yang terpasang wajib berfungsi baik dan optimal sehingga tidak mendatangkan bahaya dan mencelakai pengguna listrik. Yang keempat ada keindahan instalasi listrik. Indah di sini maksudnya bukan indah seperti pemandangan, namun syarat indah dalam instalasi listrik adalah dalam memasang instalasi listrik haruslah terlihat rapi. Bukankah rapi itu indah? Bayangkan saja jika instalasi pada rumah Anda tidak terpasang secara rapi, tentu saja akan terlihat berantakan. Untuk memasang instalasi listrik secara rapi, haruslah mengikuti peraturan yang berlaku. Contoh pemasangan instalasi listrik yang dapat kita lihat kerapiannya adalah pemasangan instalasi listrik di atas tembok. Yang kelima ada ketersediaan instalasi listrik. Sebuah instalasi listrik harus siap sedia dalam memenuhi kebutuhan penggunaannya. Selain itu, jika kita menambah daya atau memperluas instalasi, maka kebutuhan pengguna akan gawai ataupun peralatan listrik telah tersedia. Contoh dari syarat tersedia adalah sewaktu kita merancang panel listrik menyediakan spare atau cadangan MCB berupa tempat ataupun MCB yang belum terpasang beban listrik dalam rancangan instalasi listrik. Hal ini kita lakukan agar nantinya kita tidak perlu mengganti panel jika ingin menambah beban atau daya listrik. Berikutnya yang terakhir, yang keenam, ketercapaian instalasi listrik. Sewaktu mengoperasikan peralatan listrik, kita harus mudah mencapainya. Itulah salah satu hal yang menjadi syarat instalasi listrik. Jadi, agar mudah mencapainya, sewaktu memasang peralatan listrik, misalnya saklar, jarak pasangnya dari permukaan lantai hendaknya 1,2 meter sebagaimana yang tercantum dalam kuil. Lanjut. Berikut selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Yaki. Pada Bang Jaki, kami persilakan. Kesempatannya yang telah diberikan moderator, dan terima kasih buat teman-teman Joshua dan Rian Pesribi yang telah menjelaskan tadi ya tentang teori-teori yang ada di atas. Nah, di sini saya akan menjelaskan dengan gambar instalasi listrik analisis dari Mr. DIY. Nah, di sini kami ambil Mr. DIY itu memiliki 2 lantai ya, teman-teman. Yang dimana teman-teman bisa lihat pada gambar yang ada di sini, itu Mr. DIY itu memiliki beban lebih dari 40 beban. Dan yang dimana di sini MCB dari yang dimana KWH dari Mr. DIY ini dipisah teman-teman antara lantai 1 dan lantai 2-nya gitu. Nah, jadi teman-teman di sini bisa lihat Mr. DIY itu memiliki lampu dan rangkainya itu di paralel teman-teman.
yang dimana ada barisan lampu itu masuk ke dalam satu saklar dan saklar-saklar berikutnya untuk barisan lampu yang lainnya gitu. Nah, di sini setiap pada gambar yang pertama ya, Mister DIY pada lantai pertama itu tergolong dari beberapa grup. Dan untuk KWH Mister DIY yang ada di lantai 2 itu terdapat pada lantai 1 bangunan Mister DIY tersebut. Oke, next Kak. Nah, ini gambar diagram wiringnya teman-teman. Di sini bisa teman-teman lihat. Ini teman-teman bisa teman-teman lihat ya, yang dimana diagram wiring ini yang bagaimana pengawatan dari keinstalasian dari Mister DIY. Nah, di sini untuk apa namanya, kabel pasang, kabel netral, dan kabel ground-nya ini sudah dibedakan ya teman-teman, berdasarkan warna yang ada gitu. Nah, jadi untuk lebih jelasnya, di sini ada rangkaiannya itu kita buat paralel teman-teman ya, dari antara kelompok lampu dan dihubungkan ke satu saklar gitu. Nah, mungkin teman-teman lebih jelasnya bisa melihat gambar yang tertera pada lampiran yang telah kami sediakan. Oke, selanjutnya Kak. Nah, ini ada analisa permasalahan dan solusi, yang dimana ada 3 poin permasalahan, yaitu yang pertama biaya terlalu besar karena memerlukan banyak lampu. Yang kedua itu lampu di lantai 2 masih nampak menggulung karena pakai lampu yang panjang. Selanjutnya ada CCTV dekat dengan lampu sehingga menyebabkan backlight pada perekaman. Oke, nah di sini ada bukti-buktinya teman-teman, ada lampiran dokumentasinya, dan ini ada solusi yang kami kembangkan teman-teman, yang dimana mengurangi watt, itu ada solusi dari permasalahan yang pertama, mengurangi watt pada setiap lampunya untuk menghemat biaya atau mengurangi jumlah lampu, namun menggunakan lampu yang lebih besar pencahayaannya. Nah, untuk permasalahan kedua itu ada lebih dinaikkan ke atas lagi untuk pengkabelan atau penempatan lampu yang di paralel tadi yang bentuknya lebih panjang-panjang agar tidak menggantung gitu. Nah, yang ketiga itu pada CCTV kalau bisa dikasih jarak antara sudut dan pencahayaan dari lampu tersebut. Jadi paskan di bawah lampu agar cahaya lampu tidak terhalang gitu. Jadi beginilah paparannya dan beginilah solusi yang dapat kami berikan untuk permasalahan yang ada pada bangunan Mister DIY. Oke, selanjutnya Kak. Baik, presentasi selanjutnya akan saya lanjutkan di sini yaitu mengenai kesimpulan dari analisis observasi kami. Baik, setelah melakukan analisis observasi di Mister DIY, kami menyimpulkan bahwa penginstalasian di tempat tersebut sudah baik dan sesuai dengan standar yang diperlukan. Semua peralatan perangkat telah tersusun dan tertata dengan rapi. Namun, selama observasi kami menemukan beberapa masalah kecil yang perlu diperhatikan, yaitu salah satunya adalah jumlah lampu yang terpasang terlalu banyak sehingga mungkin terpengaruh efisiensi energi. Selain itu, kabel lampu yang tergantung terlihat kurang tertata dengan baik yang dapat mengurangi estetika keseluruhan instalasi. Kami juga mengamati bahwa beberapa kamera CCTV terletak terlalu dekat dengan lampu, mungkin dapat memengaruhi kualitas rekaman. Meskipun demikian, secara keseluruhan kami mengapresiasi bahwa penginstalasian di Mister DIY sudah dilakukan dengan baik. Pengalaman ini menunjukkan bahwa sementara instalasi memenuhi sebagian besar persyaratan dan standar, masih ada beberapa area yang dapat ditingkatkan untuk meningkatkan efisiensi, estetika, dan fungsi keseluruhan sistem. Dengan memperbaiki masalah-masalah kecil ini, Mister DIY dapat memastikan bahwa lingkungan toko tetap nyaman, aman, dan efisien bagi karyawan dan pelanggan. Kami merekomendasikan agar perbaikan-perbaikan ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan instalasi tetap optimal dalam jangka panjang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan perusahaan. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan beberapa lampu stok kontak maupun rating MCB yang kami gunakan pada gambar yang kami buat di Mister DIY tersebut. Pada gambar tersebut terdapat 2 lantai, pada masing-masing lantai menggunakan 1 MCB dengan rincian. Lantai 1 yaitu menggunakan 37 lampu, yang 2 stop kontak, 3 saklar tunggal, 3 saklar, 3 kutub. Dan yang lantai 2 itu menggunakan 21 lampu dengan 1 stop kontak dan 1 saklar kutub 3.
Untuk mencari daya pada titik beban yaitu menggunakan rumus jumlah beban dikali daya yang dipakai sama dengan total daya. Maka mencari daya pada lantai 1 kita dapat menggunakan yaitu 37 lampu. Setiap lampu itu, memiliki, daya yaitu 40 watt. Maka 37 kali 40 yaitu 1480 watt. Dan 2 stop kontak yang masing-masing dayanya yaitu 10 watt, dengan hasil perkalian yaitu 2 kali 100 yaitu 200 watt. Maka total pada lantai 1 yaitu 1480 watt ditambah 200 watt, maka hasilnya yaitu 1680 watt. Untuk mencari MCB, kita bagikan, hasil dari daya yang ada di lantai 1 dibagi dengan, berapa volt yang sudah ditentukan oleh Puil yaitu 220, maka 1680 watt per 220 volt yaitu 7,63 ampere. Sehingga MCB untuk lantai 1 kita menggunakan yaitu MCB 10 ampere dengan daya sebesar 1680 watt. Yang kedua yaitu mencari daya pada lantai 2. Kita ketahui di lantai 2 terdapat 21 lampu dengan, setiap lampu memiliki daya 40 watt, maka 21 dikali 80 watt yaitu 840 watt. Dan satu stop kontak, dengan daya 10 watt dengan daya 100 watt, maka 1 dikali 100 sama dengan 100 watt. Total, pada lantai 2 yaitu 840 watt ditambah 100 watt sama dengan 940 watt. Untuk mencari MCB, maka kita gunakan 940 watt per 220 watt yaitu 4,27 ampere. Sehingga MCB untuk lantai 2 menggunakan, rating MCB yaitu 6 sehingga MCB untuk lantai 2 menggunakan rating MCB yaitu 6 ampere dengan daya yang digunakan yaitu 940 watt. Baik, sekian dari presentasi kami pada malam hari ini. Jika ada kesalahan kata atau yang kurang dipahami, kami mohon maaf. Selamat malam. Selamat